warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ariska dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pengenalan alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium. Simak ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye. Alat yang pertama yaitu Erlenmeyer, wadah untuk membuat dan mencampur larutan tertentu serta sebagai wadah titrat dalam titrasi. Yang selanjutnya adalah gelas kimia yang berfungsi untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Pipet tetes yang berfungsi untuk alat pemindah cairan dalam jumlah kecil, hanya bisa memindahkan cairan dalam jumlah tetesan. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Gelas ukur berfungsi untuk menakar cairan secara tepat dan akurat, biasanya digunakan bersamaan dengan pipet tetes. Pipet volumetri berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label pada bagian pipet yang mengembang. Rak tabung digunakan sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Labu ukur yang berfungsi sebagai wadah untuk membuat dan mengencerkan larutan. Plat tetes berfungsi sebagai wadah bahan untuk pengujian keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Buret, alat untuk titrasi dengan presisi tinggi atau untuk mengukur volume suatu larutan. Mortal dan alu, alat untuk mengerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal. Kaki tiga berfungsi untuk menahan kawat kasa dan tenaga ketika proses pemanasan. Penjepit tabung berfungsi sebagai menjepit tabung reaksi, mengambil kertas saring dan benda-benda lap lain saat panas. Cawan porselen berfungsi untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat yang basah. Segitiga porselen untuk menahan wadah, misalnya krus pada saat memanaskan atau corong pada waktu penyaringan. Karet penghisap berfungsi untuk menyedot larutan, biasanya dipasang pada pangkal pipet. Botol semprot berfungsi sebagai wadah aquades. Corong untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain, meletakkan kertas saring pada proses penyaringan. Kaca arloji adalah wadah bahan yang akan ditimbang penutup wadah saat proses penguapan. Kalorimeter bom berfungsi untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu bahan. Statip, penyangga buret dalam titrasi, penyangga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan. Kertas saring berfungsi untuk menyaring larutan agar dapat dibasahkan dengan endapannya. pH meter berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan secara akurat. Kertas lakmus untuk menguji sifat asam dan basa suatu bahan. Yang selanjutnya mengenai bahan yang berbahaya. Bahan yang berbahaya yang ada di laboratorium contohnya yaitu amonia atau NH3. Ciri khas dari amonia adalah baunya yang sangat menyengat, mudah larut dalam air, dan bersifat korosif pada tembaga dan timah. Yang kedua, asam sulfat, asam klorida, formalin, natrium hidroksida atau NaOH, dan klorofrom. Selanjutnya adalah bahan yang tidak berbahaya yang ada di laboratorium, contohnya garam dan air.